Cinta pertama selama 15 tahun tiba-tiba merebut gaun pengantin saya di hari ulang tahun ketiga pacaran. Untuk menikahi cinta sejatinya. Sekarang, aku juga harus mengganti pasangan menikahku. Jangan lupa bawa gaun pengantin desainmu. Foto pertama punya arti yang berbeda. Baiklah Wenyu, pasti datang tepat waktu. Akhirnya, hari yang aku tunggu-tunggu untuk memakai gaun pengantin dan berdiri di sampingnya tiba. Wenyu, aku sudah sampai di depan hotel. Pacaran 3 tahun, pacar masa kecil yang selalu dingin, Lu Wenyu. Pertama setuju foto kenangan. Oh, lihat siapa yang datang, bukankah ini si Penggagum Lukita, Cheng Su? Begitu dengar foto kenangan, kamu datang sangat cepat ya, haha. Begitu ingin mengambil posisi Bai Yao. Sayang sekali pemeran utama hari ini bukan kamu. Bai Yao. Dia juga di sini. Kamu belum tahu kan, hari ini adalah pernikahan Lu dengan cinta pertamanya, Nona Bai. Pacar aku ternyata mau menikah dengan cinta pertamanya. Cheng Su, kenapa baru datang? Gaun pengantin. Bawa sini, pernikahan segera dimulai. Lu Wenyu, kamu mau jelasin ke aku? Bukan waktunya, selesaikan pernikahan ini dulu. Bawa sini. Lu Wenyu, aku pacar kamu sebenarnya. Ini desain yang kubuat untuk pernikahan kita. Sekarang kamu mau menikah dengan orang lain tanpa penjelasan dan pakai gaun pengantin milikku. Susu, begini ceritanya. Ibuku kanker stadium akhir, ingin melihatku menikah di detik terakhir. Wenyu merasa kasihan, jadi dia punya ide ini. Tolong bantu kali ini. Tenang saja, setelah pernikahan, aku kembalikan dia padamu. Sudahlah Yao Yao. Perlu kujelaskan urusanku padamu, gaun pengantin usang itu akan kukembalikan setelah dipakai. Kamu pikir itu aku butuhkan? Susu, kalian sudah lama bersama. Aku tidak ingin merusaknya. Ada alasan yang memaksa jangan salahkan dia. Yao Yao, tidak perlu menjelaskan banyak. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa berselisih denganku. Lagi pula, dia telah menjejarku begitu lama. Kenapa kamu jadi seperti ini? Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu pernah menyelamatkan aku. Apa gunanya terus mengungkit masa lalu? Aku beritahu, jangan bikin masalah di sini. Aku telah menunggumu bertahun-tahun. Bahkan gaun pengantin ini, aku buat selama 9 bulan. Aku desain sendiri, pilih bahan, buat pola, setiap mutiara aku jahit sendiri. Kamu tidak tahu apa artinya bagiku? Cuman sebuah baju, jangan berlebihan dong. Aku bilang, kenapa gaun pengantinnya norak banget, ternyata buatan sendiri. Desainer baju tidak bisa tampil di level tinggi. Iya. Tuan Lu, kenapa tidak beli gaun baru yang bermerek untuk Nona Bai saja? Pakaian dia bikin kamu jadi terlihat kelas rendah. Coba bilang, apa kamu di sini? Sangat kekanak-kanakan. Kamu menyayangi barang usang ini. Maka aku kembalikan ke kamu. Gaun pernikahan. Lu Wenyu, hubungan 3 tahun. Bagaimana bisa kamu memaksa saya? Kamu merusak gaun. Minta maaf. Berani-beraninya kamu. Berani bicara seperti ini, pekerjaannya sebagai desainer tidak usah dilanjutkan. Cuma menghasilkan barang-barang tidak berguna. Kerjaanku tak urusanmu. Minta maaf. Kau Chong Su hanya orang picik berani membantah Tuan Lu. Susu jangan salahkan dia melandangi aku, dia tidak salah bayar aku yang minta maaf. Masalah kecil, harus buat Yao Yao berlutut padamu? Cepat pulanglah. Hanya gaun pengantin rusak. Mau uangnya? Baik. Ganti rugi untukmu.
3 tahun sudah. Bahkan batu pun seharusnya hangat. Kamu malah menghina aku demi dia. Waktu dulu kejar aku, lakukan hal tidak tahu malu. Kalau kamu merasa aku melukai harga dirimu, maka kita putus. Cari pria lain. Aku tidak percaya kamu rela putus denganku. Siapa tidak tahu lama dia menjilat Tuan Lu. Jika Nona Bai tidak keluar negeri, dia tidak bisa mengambil kesempatan. Tuan Lu dan Bai Yao sudah menikah, tapi dia di sini malah bernyanyi dan menari. Benar-benar memalukan, dia tidak mau putus. Kamu selalu mengancamku dengan putus untuk membuatku mengalah. Jelas-jelas itu salahmu, rencana kalian. Tapi akhirnya tetap salahku. Jangan terlalu berharap, saat itu aku gila bisa bersamamu. Sekarang aku memberitahumu secara resmi. Judas. Cepat pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Jangan ikuti aku lagi. Ternyata tahun-tahun ini, ketulusanku terinjak dalam lumpur. Saya bahkan tidak bisa menggalinya. Ini adalah hubungan yang hanya aku yang bisa memberikannya. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Oke, memisahkan. Kalau begitu aku akan mengubah targetku. Aku berharap kamu berumur 100 tahun. Tidak mudah. Kamu. Lajang mencari pasangan siapa yang bisa melihat. Dokumen ini perlu dilihat oleh Pak Lu. Pak Lu. Lajang mencari pasangan. Cepat lihat, dia bahkan membagikan di media sosial. Suksu tidak benar-benar marah, kamu harus mengejarnya dan jelaskan. Saya paham dia. Dia sebenarnya tidak tega putus dengan saya, hanya trik kecil untuk minta dimanjakan saja. Ayo, kita selesaikan dulu programnya di atas. Capek nggak kerja? Suka sofa ini, nyaman diduduki. Benar. Lain kali saya akan modifikasi meja belajarmu juga. Sekarang kalau dipikir, kamu pernah bilang suka sofa ini, juga bilang suka rumah yang sedikit demi sedikit saya bangun. Tapi belum pernah bilang suka saya. Saya yang dari dulu nggak sadar. Kalau kamu mau menikah, aku kenal beberapa pria lajang berumur 30-an cocok denganmu. Ada Lyon Baruki du Arponjara, quelques ans muda. Ada sepupu kecilku yang keluar penjara. Suka banget wanita yang sangat butuh pria. Bisa juga cari pria kalau kamu kekurangan. 26 tahun, tidak punya kebiasaan buruk, pendapatan stabil. Jumat sore, bisa bertemu di restoran Yuking. Ini paman kecil Luan Yu. Lu Wenyu. Kenapa minum banyak banget? Hai paman kecil. Lama tak jumpa. Cheng Su. Naik mobil. Tambahkan di WeChat, kirimkan alamatmu. Aku antar kamu pulang. Kenapa juga paman kecil lu harus ikut bergembira? Luenyu, sudah 3 tahun, kamu bilang ini cuma tempat tidur. Aku yang perlahan-lahan mengubah ini jadi seperti rumah. Berharap masa depan kita. Tak disangka harapan ini akhirnya jadi lelucon terbesar. Tidak akan membiarkan yang tidak kusuka terjadi untuk kedua kalinya. Lihat bagaimana ini. Aku pakai baju yang dipilihkan orang itu. Ini bukan urusanmu. Kenapa baru sekarang aku ingat? Kau selalu abaikan aku. Hatimu dan rumah ini tak pernah ada tempat untukku. Lu Wenyu benar-benar semalaman tak pulang. Kenapa dihias seperti ini sih? Yao-Yao kita paling tidak suka warna seperti ini. Siapa yang izinkan kalian keluar? Suksu, Wenyu yang menyuruhku datang. Lu Wenyu cepat memberikan kunci padamu. Dia tidak peduli dengan masa lalu.
Haruskah tegas? Orang sudah menikah, kamu masih tinggal di rumah lelaki, yang seharusnya pergi adalah kamu. Kalau berani, jangan ikut campur dalam hubungan suami istri, cepat pergi. Dia putus dengan Bai Yao. Akulah pacarnya sekarang. Shushu. Yang lain bilang yang tidak dicintai itu pihak ketiga. Wenyu, apakah dia tidak mencintai? Yao Yao sudah kembali, kamu hanyalah pengganti, cepat pergi. Jika kamu menyulitkanku, Wenyu akan mengetahuinya. Dia akan bagaimana? Kamu tahu dia selalu lebih melindungiku daripada kamu. Apakah kamu tidak belajar sedikit? Pertama kali mengecewakanku. Apa yang aku lakukan salah? Shushu. Saya tahu. Kamu beri dia ke saya. Seharusnya saya yang menggurus di sini. Saya tahu kamu tidak rela, tapi jangan cari perhatian. Biarkan saya menggurus sehari di sini. Yao Yao berkorban banyak. Yao Yao jangan sedih, kita beri dia 2 hari. Kalau 2 hari belum berhasil, kita bantu. Benar. Baru saja kepala saya pusing sedikit karena takut. Kemarin Wenyu tahu saya agak lelah di upacara. Sepanjang malam kamu dengan cemas merawatku dan berkata jangan sampai aku sakit. Kalau tidak, kamu akan merasa sedih. Tidak tahu menjaga kesehatan, seperti anak kecil, demam tidak mau minum obat, menunggu sampai parah dan masuk rumah sakit. Apakah kamu khawatir tentang saya? Siapa yang khawatir tentangmu? Aku hanya tidak ingin kamu terus merepotkanku. Anggap kamu perhatian padaku, terserah pikiran kamu. Aku pikir kamu hanya tidak tahu cara mengungkapkan. Perhatian canggung bukti orang mencintaiku. Tidak menyangka ternyata cinta yang tulus sangat lembut dan jujur. Silu sangat perhatian sama Yao Yao. Tentu saja, cinta sejati harus dijaga baik-baik, tidak seperti orang lain yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Cheng Su, apa yang kamu punya untuk melawan saya? Selama saya melambaikan nyari pada Lu Wenyu, kamu akan menjadi seperti anjing kala. Ayo pergi, ayo. Cheng Su, semua pengorbananmu mendapatkan apa? Saya tidak terima. Wenyu, untuk ulang tahun ini, aku ingin album kenangan. Selain dia, aku tak mau foto dengan orang lain. Jangan samakan dengan Bai Yao. Kamu nggak pantas. Siapa kamu berani dibandingkan dengan Bai Yao? Bai Yao udah balik, nunggu dicampakkan. Kira kenal Lu Xiao bertahun-tahun dibandingkan dengan Bai Yao? Ingin lihat dia saat terpuruk. Wenyu, suruh berhenti bicara. Jangan keterlaluan, berapa lama pun cukup dihina. Hari ini aku melihat jelas. Kau sebenarnya tidak pernah mencintaiku. Lu Wenyu. Orang yang selalu mengejarmu. Cheng Su, yang mengorbankan diri, sudah mati. Aku tidak akan lagi bersikap lembut padamu. Harapan akan kebahagiaanku hancur dengan mudah olehnya. Dulu betapa bahagianya, sekarang betapa menyedihkannya. Cheng Su, inilah harga mencintai pria brengsek. Halo, ini kurir. Mohon tanda tangani. Terima kasih kembali. Kalau begitu aku akan mengembalikannya padamu. Pakaiannya rusak, tolong buat yang baru. Jangan malu-malu di hadapanku. Kamu tidak pernah menghargai perasaanku. Kalau begitu, aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan padamu. Gaun pengantin yang saya buat sendiri hancur saat pernikahan Tuan Lu dan Nona Bai. Biaya produksinya tertera di kwitansi, totalnya 300.000 yuan. Aku akan menjual gaun pengantin. Siapa yang bayar ini?
Hanya gaun pernikahan saja. Mana bisa semahal itu? Hapus saja, jangan bikin Bai Yao sulit. Kamu tahu bahan yang aku pakai, kan? Awalnya gaun ini untuk pernikahan kita, tentu aku gunakan semua. Hanya gaun pernikahan saja. Saat menikah nanti, hanya kamu yang peduli. Tidak tahu kenapa habiskan uang untuk bahan ini. Tapi aku peduli. Menikah orang dicintai harus pakai sesuatu istimewa, harus serius menangani. Seperti perasaan, hal acuh pasti berakhir ditinggalkan. Yang penting kamu suka. Tak disangka semua ini akhirnya adalah perjudian besar yang kalah, berakhir tragis. Kamu pikir dia tidak bisa membayar utangnya? Kamu bayarin saja untuk dia, kan sudah jadi suami istri. Sedikit uang, seharusnya kamu tidak pelit. Kapan jadi suami istri? Kamu hapus gak? Bukannya bilang Cheng Shupaling Norma Samalu? Kalau lu bilang gak kasih, ya jangan kasih. Kenapa jadi beda? Kalau kalah terima, yang kalah kasih rokoknya ke aku. Tunggu bentar, lu belum selesai telepon, kan? Kupikir waktu bisa menunjukkan hatimu, setegar batu pun satu hari aku bisa menghangatkan. Bayangannya indah, tapi kenyataannya kejam. Kamu selalu anggap aku sebagai hiburan paling murah. 300.000 tidak boleh kurang. Cepat transfer uangnya, kita pisah aja. Biar gak merasa alasan aku mendekatimu. Aku berbeda dari orang. Aku punya batasan. Itu yang kamu bilang. Jangan menyesal. Tentu tidak. Halo, saya mau pesan. Aku lihat siapa ini cantik sekali, ternyata kakak ipar ya. Aku lihat siapa ini cantik sekali, cuma mantan kakak ipar ya. Kenapa? Diusir sama Luge. Aku dengar mantan kakak ipar masih cari jodoh di medsos. Bagaimana kalau sama aku? Angkat tangan kotormu. Aku kasih kamu kesempatan. Jean Gambu a malu sans diri. Hei, Lu Xiao, itu bukan Shenzi, itu kakak ipar. Kenapa mereka ada di sana bersama? Ini. Luge. Kamu janji ketemu kakak ipar, aku bercanda sama dia. Saya tidak ada hubungannya dengan dia, tapi wanita ini sangat tidak tahu malu. Semakin kamu mengabaikannya, semakin dia terburu-buru menjilatmu. Dia tidak pantas menerima kebaikanmu. Cheng Su ingin aku membujukmu, Master Hill. Pengalaman Luge tentang pendidikan. Saya menyarankan Anda untuk lebih sopan. Haruskah kita jadikan masa lalu bahan tertawaan? Hanya kamu yang lucu. Ingatkan lagi, ngancam bisa jadi hukum pidana. Tapi terjadi pernikahan. Itu bukan masalah. Mengatain kamu bajingan memperpendek umur bajingan, lalat hidup 60 hari lebih berperasaan dari kamu. Aku gak mau ribut sama kamu, aku tunggu kamu nanti nangis balik minta maaf. Aku mau lihat seberapa keras kepala kamu. Kali ini bisa bertahan berapa hari? Masih lihat? Lihat bagaimana cara pasang dupa buat dia? Jangan pergi, lagi pula bro lu gak mau kamu. Nikah sama siapa juga sama aja. Aku juga gak peduli kamu barang bekas yang gak laku. Asal kamu cepat masuk rumah dan kasih aku anak laki yang gemuk. Toh kantor catatan sipil dekat sini. Lepasin, lepasin. Satpam, satpam. Kamu tahu dia siapa? Jangan bikin masalah di toko. Lepasin. Shenzi, mau bawa tunanganku kemana? Lulu, paman kecil. Kenapa Lu Xiuquan ada di sini? Kamu masih ingat aku? Ternyata kamu belum hilang akal.
Lulu pas manqué s'il. Seyati dakta une onatche. Apakah memaksa orang lain diperbolehkan? Keluarga Shen mengajarkan begitu pada kamu. Dia sangat berbeda dengan Lu Wenyu. Itu hanya tindakan impulsif. Lebih baik cepat pergi dari sini. Jangan ganggu aku dan Nona Cheng saat makan. Iya, iya. Cheng Su. Ingat aku gak? Paman kecil. Kamu sudah menikah belum? Belum. Aku masih lajang. Sudah kubilang dari dulu. Aku setuju, gak usah kencan, gak usah adaptasi. Ayo kita ambil surat nikah. Kok tiba-tiba? Apa kamu gak perlu pikir-pikir dulu? Lagian kita kan memang mau nikah. Paman kecil pilihan yang bagus. Atau paman kecil gak puas? Tidak. Aku sangat puas denganmu. Barusan agak gegabah sih. Anggap taruhan kalau kalah gak rugi. Luxiu cuan kaya banget. Anggap aja ini pekerjaan yang dapat makanan dan tempat tinggal gratis. Gak mau nikah sama Shenzi. Cabut saya dari daftar hitam dan minta maaf, saya akan bantu kamu. Bener-bener gak bisa tenang. Gak perlu, pekerjaanku sibuk. Urus istrimu, jangan peduli aku dan suamiku. Kenapa? Gak apa-apa, lagi main game pukul tikus. Kayak anak kecil aja. Kenapa buru-buru banget nikah? Lu Wenyu berbuat salah. Aku rasa kamu bisa. Mungkin takut saat pulang ke rumah. Hanya ada diri sendiri di rumah. Dulu keluarga bangkrut. Aku, paman kecil, dan Lu Wenyu adalah teman bermain. Paman kecil sejak kecil anak teladan. Prestasinya bagus dan pengertian, dan karena lebih tua dari kami, jadi sangat dewasa. Kemudian dia pergi ke luar negeri untuk dewasa sudah punya perusahaan sendiri. Pulang ke tanah air tegas di bisnis. Jadi jauh dari teman sebaya. Tetap gigih beramal, bunga tinggi yang semua orang kagumi. Jangan gugup. Semuanya serahkan padaku. Aku jadi menikah. Pulanglah makan malam, aku bawa kamu ketemu orang tuaku. Ketemu orang tuamu? Sebagai menantu, harus ketemu mertua, tenang. Orang tua saya adalah orang-orang yang baik. Mereka pasti puas dengan lamaran ini. Lu Wenyu tidak mau mengajak saya bertemu keluarganya. Mendesak mengganti tempat tinggal istri kecil saya. Baru menikah, pisah lokasi. Saya tidak kuat. Nanti kamu tinggal di sini bersamaku. Semua barang di sini bebas pakai. Saya biasanya lebih sering berada di perpustakaan. Di sana ada kamar kosong. Kamu bisa mengubahnya jadi ruang multimedia atau studio. Di sana kamar tidur, ayo lihat. Apakah saya harus berbagi tempat tidur dengan adik ipar? Kamar tidur ini milikmu. Aku tinggal di sebelah. Kita tidak tinggal bersama. Ingin tinggal bersamaku. Sebagai suami tentu aku akan memenuhinya. Bukan, aku tinggal di ruangan ini saja. Cheng Su. Kita pasangan suami istri sah. Aku serius dengan pernikahan ini. Walaupun sedikit terburu-buru. Tapi aku tidak mau pernikahan palsu. Bantu saya tampilkan yang terbaik. Aku juga. Kita harus menyesuaikan dan menjalani kehidupan dengan baik. Aku sangat suka dekorasi. Tak disangka selera kita dan paman sama persis. Semua gaya yang aku suka. Yang penting kamu suka. Kamu bereskan dulu. Nanti aku ajak kamu pergi ke rumah lama bertemu orang tuaku. Mereka tahu kita menikah. Semua senang. Siapkan baik, tidak akan memalukanmu. Kamu beres-beres dulu. Daripada larut dalam cinta yang tidak baik. Lebih baik dengan orang yang dari awal sudah baik. Lebih baik menjaga jarak daripada dimanfaatkan.
Bisakah bawa aku ke rumah, ketemu orang tuamu? Ibuku bilang di pernikahan tidak melihat orang tuamu. Aku ingin bertemu om dan tante agar ibuku tidak cemas. Untuk masalah pernikahan, orang tuaku sangat marah. Lebih baik lupakan saja. Aku rasa kamu takut Shushu marah, kan? Aku akan mengkhawatirkan. Memangnya dia pikir dia siapa? Beraninya kau memblokirku? Jangan melihatnya sama sekali. Siapa lagi yang menginginkannya selain aku? Wenyu, maafkan aku, seharusnya aku tidak mempersulitmu. Aku tidak hanya bertengkar dengan Suksu, tetapi aku juga membuat paman dan bibiku marah. Tapi aku adalah ibu ini. Aku tidak ingin dia pergi dengan penyesalan. Yao, tolong jangan menangis. Baiklah, aku bawa kamu kembali ke rumah lama. Minta bantuan orang tuaku untukmu. Benarkah Wenyu? Wenyu, kamu memang baik. Bagaimana mungkin Suksu tega salah paham dan membuatmu marah? Kalau aku, pasti tak tega. Jika aku tidak pergi waktu itu, apakah sekarang akan bahagia? Maaf, aku tidak seharusnya mengatakan ini. Yao. Paman, apa aku benar-benar bisa begini? Bagus sekali. Ayo pergi. Ayo duduk cepat. Ayo. Kamu pasti Shushu kan? Anak nakal ini memang terburu-buru. Tanpa perencanaan bagus malah sudah ajak kamu ambil buku nikah duluan. Suksu, Bibi bukan orang sembarangan. Tunangan, pernikahan, mas kawin, semuanya. Bibi bisa mengatur semuanya dengan baik, tidak ada yang kurang. Bibi tidak perlu repot-repot. Kamu ini, sungguh. Dia tidak membawa pulang untuk makan dan menyembunyikannya. Bu, aku baru saja merebut orang itu dan membawanya kembali. Bolehkah pakaikan ini? Apa paman dan bibi lebih suka Suksu? Jangan khawatir, Yao. Chengsu, mengapa kamu di sini? Chengsu, mengapa kamu di sini? Guru Lu. Ini untuk mempertemukan menantu dengan Aku. Bukan itu intinya. Kenapa kamu di sini? Tidak mungkin datang untuk mengadu atau memaksa menikah, kamu jangan berlebihan. Aku yang membawanya. Ada keberatan? Paman kecil. Kok bisa? Xiaoyu kenapa? Kamu kino Bibi keselmu ya? Xiao, Ku bilang, jangan bawa perempuan ini. Hari ini kan bahagia saat pamanmu membawa istri pulang bertemu kakek nenekmu. Istri paman kecil. Kalian sudah menikah. Iya, kami baru ambil surat nikah tadi siang. Mau lihat? Kok bisa begini? Iya. Kamu menikah dengan paman kecil. Mau balas dendam? cukup. Orang tua ada di sini, jangan biarkan bicara sembarangan menimbulkan kesan. Jadi sampah saja sudah cukup. Mau bikin orang tua khawatir sebagai anak tak berbakti? Apakah ini tempat tepat bicara begitu? Keluar ke sebelah kanan. Di taman sangat tenang. Iya. Nona baik, kan? Pertama kali bertemu orang tua, langsung meninggalkannya sendiri di sini. Tidak sopan, kan? Baiklah, aku akan tinggal menemani orang tua. Hei Xiao Chuan. Apa yang terjadi dengan Xiao Yu dan Susu ini? Mereka teman lama. Mungkin Wen Yu menemukan temannya tiba-tiba jadi orang tua, jadi hatinya sedikit terkejut. Anak nakal ini hanya ingin mempertahankan muka. Tante Wenyu tidak bermaksud begitu. Kenapa? Uruzan Anaku perlu Camus Gelascan. Beberapa hari tidak bertemu, main menegangkan. Begini caranya menemui orang tua. Tidak merasa malu sedikit pun. Tidak ada hubungannya dengan Chengsu, Kamu cukup marah, dia pacarku, bisa bersama paman kecil? kamu amnesia, kita sudah putus. Atau bilang untuk cari orang lain, lupa, Kamu cepat cari pengganti. bukan lebih cepat darimu kan? Saat belum berpisah. Bukankah kamu juga sudah menemukan? Aku tidak percaya kamu lakukan ini. Apa ini sandiwara dengan paman kecil? Apa Lu Xiao Chuan di rumah terdesak menikah? Kamu bisa bilang padaku, aku dapat bantu tutupi.
Sandiwara apa? Harus Xiao Chuan kasih lihat suratnya. Iya? Kamu sudah nikah? Tentu saja. Bukan menikah dengan Shenzi. Kecewa kan? Karena berharap dia nikah sama aku, jadi kamu bisa bebas menghukumku. Waktu itu kamu bisa lihat Shenzi membawa aku pergi, bantu dia dengan rencana-rencana. Aku percaya dibilang orang dulu, sejenis berkumpul sejenis. Semuanya sampah, siapa peduli bau. Aku jadi tante kecilmu. Semoga bisa jaga sikap. Yang sudah berlalu, lupakan. Tidak usah buat orang tua hal semudah ini, dengan kecerdasanmu pasti bisa, kan? Kau. Kau. Ayo masuk. Ibu ingin bicara denganmu soal detail pernikahan. Kamu juga harus masuk, kakak dan ipar sedang bertanya tentang istri barumu. Ayo pergi. Cheng Su. Kamu tidak peduli hubungan 3 tahun? Kamu berani memutuskannya? Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Sejak aku ingin menikah denganmu. Aku sudah move on, dulu aku seperti tertutup. Sekarang perasaan sudah aku simpan, semuanya jadi jelas. Kamu harus hati-hati. Jangan simpan perasaanmu padaku. Aku nggak takut kamu melihat yang sebenarnya. Kamu mau main dengan kami? Punya banyak tugas belum selesai. Tapi kelihatannya kamu sudah lelah, meski tidak kerjakan tugas, kamu tetap hebat. Kamu bisa beri hadiah dirimu, bersenang-senanglah sedikit. Bersenang-senanglah sedikit. Cheng Su, kami butuh satu orang lagi buat main benteng, cepat datanglah. Karena kamu tidak menghargainya, maka pengorbananku tidak ada artinya. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Yang ditinggalkan kali ini adalah kamu. Pergilah. Terima kasih, Ibu. Kami juga tahu sedikit tentang kebangkrutan keluarga Cheng beberapa tahun lalu. Shushu kamu telah menderita. Akan membuat pernikahan megah dan gemilang untukmu. Tapi keluargamu? Apakah kamu ingin mereka datang menghadiri pernikahanmu? Mereka membentuk keluarga baru. Tidak mau aku lagi, jangan ganggu mereka. Baik, kami dengar pendapatmu, kamu menikah ke keluarga kami. Kami pasti tidak akan membiarkan kamu menderita lagi. Masuk ke keluarga lu kami. Tidak semudah itu, Wen Yu kami baik hati, mau membantumu menipu ibu kamu, tapi tidak berarti kamu punya pesta pernikahan. Langsung jadi orang keluarga lu. Paman. Paman. Sangat berterima kasih pada Wen Yu atas bantuan baiknya di masa lalu. Hubungan. Ubengan apa? Jangan pikir aku tidak tahu. Bukankah meninggalkannya di universitas untuk perempuan di luar negeri? Apa kamu tidak bisa bertahan di luar negeri? Kasihan anakku dulu sedih karena kamu. MA, kenapa bicara seperti ini? Yao Yao punya alasan saat itu. Kalau dia tidak menyakitimu saat itu, kenapa kamu tidak punya pacar sekarang? Apakah Anda ingin wanita seperti ini menjerumuskan Anda ke... Ternyata dia bahkan tidak memberitahu keluarganya bahwa dia punya pacar selama ini. Mama. Sudah mulai larut. Kita harus kembali. Lebih baik kembali dan istirahat lebih awal. Lain kali kamu datang, ibu akan membuatkanmu sesuatu yang lezat. Camutidac, Perlu d'attend Kézini l'agit. Wen Yu, cepat selesaikan urusanmu. Jangan berhubungan lagi dengan wanita itu. Jadi sudah sepakat, lain kali Xiu Chuan buatkan kita menu. Aku belajar masak makanan favoritmu.
Ternyata keluar dari lumpur itu, aku juga bisa merasakan dihargai seseorang. Ini adalah kehidupan baru yang aku inginkan. Baiklah Bu, aku akan sering datang. Baik. Cheng Su. Mari kita bicara lagi. Lu Wenyu. Saya perlu mengingatkanmu. Memanggil nama langsung senior itu tidak sopan. Paman kecil. Dia pacarku, kami pacaran 3 tahun. Dia mengikuti bertahun-tahun. Kamu bisa menikah dengan 10 tahun memang ada, tapi seumur hidupnya akan bersama saya. Lu Wenyu, apakah kamu tidak mengerti apa artinya sudah berakhir? Saya tidak percaya kamu rela putus denganku. Lepaskan. Dulu sekolah, tiap hari beri sarapan. Bertahun-tahun tidak bisa membuatmu pergi. Saat aku sakit, kamu tidak tidur beberapa hari demi bersama aku, buatkan aku makan malam. Tinggalkan tawaran perusahaan besar, pilih perusahaan lokal. Kamu sangat mencintaiku. Mengapa kamu putus denganku? Kamu tahu semuanya, tapi tetap lakukan padaku. Jika tahu semuanya. Bagaimana dulu kamu perlakukan dia, sekarang kamu tidak berhak menuntut dia, nanti aku akan temani dia. Lu Xiaochuan, pekar saya, bersama 3 tahun. Berapa lama bersama dia? Dia wanita saya. Ini tidak bisa diubah. Diam kamu. Sejak saya memutuskan untuk mengejar dia. Saya sudah tidak peduli tentang masa lalunya. Walaupun saya hanyalah tempat berlindung sementara. Saya tetap rela. Apa Lu Xiaochuan mengatakan yang sebenarnya atau hanya untuk membantu saya? Cheng Hu, jangan macam-macam. Jangan dengar dia. Ayo pulang. Bukankah kita baik-baik saja sebelumnya? Lu Wenyu tidak baik. Aku tidak ingin hidup seperti dulu. Shushu. Apakah begini ada gunanya? Aku sudah tidak mencintai, biarkan masa lalu berlalu. Jangan ganggu aku lagi. Kita benar-benar sudah selesai. Pergi sajalah. Lu Wenyu. Masalahnya ke depan tidak ada kaitannya denganmu. Kalau masih pria sejati, pikirkan baik-baik kesalahanmu dan hormati pilihan Cheng Su. Kamu benar-benar memalukan. Lu Wenyu, semoga kamu juga bisa mengucapkan selamat tinggal dengan elegan. Wenyu, Cheng Su sudah pergi. Masih di sisimu, bisakah kembali seperti dulu? Pernikahan kita palsu, kan? Cheng Su sebenarnya pacarku. Bagaimana mungkin dia? Kenapa dia tidak seperti dulu? Pulang dengan patuh ya. Pergilah. Yu kamu. Maaf Yao Yao. Kamu pulang taksi sendiri ya. Aku mau sendiri dulu. Cheng Su. Jangan harap kau mengambil semuanya dariku. Wen Yu adalah milikku. Ini benar. Cheng Su benar-benar sudah pergi. Lu Wenyu, bukankah Cheng Su hiburanmu setelah Bai Yao ke luar negeri? Kenapa kau merasa begitu terluka mengetahui dia pergi? Dara. Kenapa ada Dara di sini? Kenapa bisa Yao Yao? Kenapa kamu punya kunci apartemen? Pakai Cheng Su berkata sesuatu padamu, aku akan menjelaskannya pada dia. Aku tidak melakukan AI when you percaya padaku. Ternyata lukanya itu. Mungkinkah itu Bai Yao? Apakah kau seperti ini, berbohong? Mengapa Cheng Su tidak pernah menjelaskan? Apakah saya begitu tidak dapat dipercaya? Terima kasih mengajakku bertemu keluargamu hari ini. Mereka sungguh bagus. Ini adalah hal mendasar yang harus dilakukan seorang suami. Tidak perlu berterima kasih padaku. Paman. Masih panggil paman kecil. Tua. Baik. Tidak masalah. Aku tunggu kamu, aku akan selalu jaga kamu. Tunggu berapa lama pun tidak masalah. Dulu aku begini, jaga Lu Wenyu.
Berusaha jadi lebih baik, masuk SMA yang sama, kuliah yang sama. Selalu menunggu belakangnya. Menunggu sampai dia putus cinta pertama. Menunggu sampai akhirnya dia berpaling padaku. Lalu manggil anak anjing. Mengangguk ke arahku. Chengsu, apakah kamu suka padaku? Mau jadi pacarku? Mau, Mau jadi pacarku? mau. Sahabatku bilang aku terlalu baper. Dia bilang Lu Wenyu jelas terluka dan cari pelarian. Aku tidak tahu kenapa kamu. Pasti akan setuju dengannya. Menjaganya juga lumayan baik. Siapa tahu dia melihat kebaikanku. Usaha pasti berbuah hasil, kan? Kamu sangat lemah. Nanti akan terluka. Nanti saja kita lihat. Benar-benar tidak tahu harus bagaimana denganmu. Menunggu selama 3 tahun. Bai Yao kembali, mimpiku hancur. Kenapa melamun? Tidak apa-apa, hanya saja pertama kali ada yang menunggu, tidak terbiasa. Xiu Chuan, bukankah kamu terburu-buru menikah denganku? Tidak benar-benar mengenaliku. Kenapa kamu begitu baik padaku? Siapa yang tahu? Mungkin. Karena aku merasa kamu memiliki daya tarik yang unik. Lu Xiu Chuan, bersabarlah dan percayalah bahwa dia akan perlahan memahami perasaanmu. Lu Xiu Chuan, kamu belum pergi bekerja. Parfum apa ini? Baunya enak banget. Ini aroma Lu Xiu Chuan. Sekarang kamu juga punya. Pergi kerja. Aku antar kamu. Hari ini ada rapat, malam pulang telat. Jangan tunggu makan malamnya. Oke. Aku masuk dulu. Iya. Pagi. Wah Suksu, ini pacar yang sering kamu sebutkan ya? Keren banget, pantesan gak pernah dibawa ketemu. Ini memang harus disembunyikan dengan baik. Bukan sengaja disembunyikan. Rekan kerja tahu aku punya pacar, tapi belum pernah ketemu. Dulu setiap kali minta Lu Wenyu jemput, selalu ditolak mentah-mentah. Ayo akhir pekan kita ketemu teman sama-sama. Aku pacarmu, bukan pembantu pribadi. Tidak perlu memenuhi semua permintaanmu. Lu, lagi sibuk enggak? Ada beberapa adik kelas suka banget sama kamu, pengen ketemu. Kirim alamatnya. Ini terakhir kalinya ya. Teman lebih penting, pandanganmu, teman lebih penting daripada pacar. Kamu bisa ketemu teman, tapi nggak bisa sama pacar. Lu Wenyu, menurutmu, aku apa sih? Pacar dong, kalau enggak, jadi siapa? Semua standar ganda dan nggak dihargai. Semua itu cuma karena nggak peduli. Nanti harusnya sering ketemu. Ini datang buat pamer kemesraan ya? Iya, seumur hidup pertama kali, masih agak canggung. Kamu suka sama aku sudah lama. Mana mungkin bilang pergi terus pergi. Gimana mungkin kamu tega? Nggak mungkin, aku nggak percaya. Paman kecil keluarga Lu sama Chengsu. Ini ceritanya. Kamu nggak sayang nyawa ya? Lu Xiao masih di grup ini loh. Halo, nomor yang Anda tuju sudah dimatikan. Chengsu. Aku tidak percaya kamu akan begitu kejam padaku. Sejak menikah, Lu Xiu Chuan seolah ingin menebus semua kesedihan masa laluku, memberiku rasa aman yang tulus. Dia sangat perhatian padaku, mengajakku bertemu keluarga dan teman-temannya. Mengumumkan kehadiran kepada semua orang, menghormati keputusan saya tentang pernikahan dan kehidupan. Lihatlah, mau buket bunga jenis apa? Mau. Chamomile saja. Arti bunganya adalah keberanian kuat. Bisa. Sangat cocok. Sebentar, aku angkat telepon. Halo. Chengsu. Sudah tidak marah? Jangan lagi. Ada saja yang merusak mood baikku.
Komentar revisi dari klien ini terlalu abstrak. Tidak masalah, kita punya Susu, desainer terbaik, akan membuat karya yang membuat klien takjub. Baiklah, kamu bercanda denganku. Tidak. Serius, kondisi kamu sekarang berbeda. Semangat dan energimu kembali. Bagus. Benarkah? Ketika tidak terjebak dalam hubungan buruk dan punya lebih banyak waktu fokus pada pekerjaan dan diri, serta dukungan keluarga, aku menyadari banyak tantangan menarik hidup menunggu dieksplorasi. Susu, resepsionis bilang ada pria mencarimu di bawah. Mencariku? Apakah itu Lu Xiu Chuan? Kenapa datang sekarang? Terima kasih. Kok bisa kamu? Kok bisa kamu? Cheng Su. Sudah lama sekali, marahnya sudah reda kan? Jangan bercanda. Ayo kita saling mengalah. Apartemennya ku bersihkan, kuncinya ku ganti. Juga siapkan hadiah buatmu. Soal Bai Yao, bisa jelaskan. Lepaskan. Kita sudah selesai. Aku sudah menikah dengan pamanmu, Lu Xiu Chuan. Pahami posisi dan jarakmu. Kamu berselingkuh, masa aku juga harus? Kalau begitu, cerai dengan... Kau gila. Shushu. Aku sudah memikirkannya, dia tidak punya dasar perasaan. Bertahun-tahun ini. Kau hanya mencintai aku. Kau bersama dia karena impuls, untuk membuatku marah. Bukan serius, kan? Aku serius. Lu Xiu Chuan yang terbaik dan cocok. Aku bersamanya. Sangat bahagia. Tidak. Tidak mungkin. Chang Su, katakan padaku. Apa kamu mencintainya? Aku. Lihat, tak bisa mengatakannya. Kamu sebenarnya tidak mencintainya. Kamu masih mencintai, hanya sedang ngambek saja. Lu Wenyu. Bahkan jika tidak ada cinta di antara kita, apakah kamu harus menghapus rasa terima kasihku padamu? Terima kasih. Setelah orang tua bercerai, saya tinggal dengan ayah. Dia meninggalkan saya sendirian di villa, dijaga pengasuh. Hari saya lapar, tapi tidak menemukan pengasuh. Saya memutuskan memasak sendiri. Tapi saya tidak sengaja membuat Selesai. Bagaimana ini matikan? Terima kasih, siapa namamu? Jangan bayarkan ibu tahu, saya Keliwardayam. Namaku, Lu Wenyu. Kamu dulu tidak seperti ini. Baik hati dan suka membantu. Orang dulu menolongku kamu, kenapa sekarang membuatku malu kamu? Apakah karena alasan ini? Kamu menyukaiku. Lu Wenyu. Paman kecil. Aku datang tepat waktu untuk memberimu teh sore. Tak kusangka keponakanku suka memberi kejutan. Sepertinya kejutan belum berhenti. Lu Wenyu, daripada bercanda denganku. Lebih baik urus urusan pribadi. Hua Jing adalah cinta pertamamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ketika bangun tidak melihatmu, saya menduga kamu mencari Suksu. Kelihatannya mereka tinggal bersama. Pasti datang untuk meminta penjelasan. Yao, apa yang kamu katakan? Tadi malam saya sendiri di apartemen. Ya, kami tidak tinggal bersama. Kemarin tidur di rumahnya. Lia. Si brengsek ini lepas tangan, tidak mau mengaku. Astaga, benar-benar brengsek. Sudah cukup belum? Kalau sudah, pulanglah ke rumah. Jangan mengganggu pekerjaan. Shushu. Jangan dengarkan omong, aku ingin baikan sama kamu. Aku gak ada apa-apa dengannya. Aku gak peduli lagi. Yang peduli hanya dia. Perutku sakit, antar aku pulang istirahat. Jangan buat Sukfu marah. Diam. Aku ternyata membuang waktu bertahun-tahun dengan orang konyol macam ini. Lu Wenyu. Biar aku yang bicara, tenang saja. Ini terakhir kalinya. Waktu itu aku bodoh. Karena kamu memadamkan api dapur dan menyelamatkanku, aku suka padamu. Tapi terima kasih sudah lunas dengan perhatian selama bertahun-tahun ini. Lu Wenyu, hubungan kita berakhir. Memadamkan api. Ternyata dia pikir orang yang menyelamatkannya waktu itu adalah Lu Wenyu. Jadi kemudian, waktu awal kamu diajak Paman Cheng ke rumahku, setelah tahu namaku, kamu jadi baik padaku. Juga karena aku Iya. Makanya aku gila mengejarmu selama belasan tahun. Sekarang aku begini berantakan. Ternyata dia tidak pernah mengenaliku jika memberitahunya kebenaran. Selama bertahun-tahun ini terlalu kejam baginya. Haruskah aku memberitahunya? Bagaimana bisa begini? Jika Chang Su tahu kebenaran orang yang menyelamatkannya dulu bukan aku, dia pasti tidak akan kembali. Tapi orang yang menyelamatkannya waktu itu apakah?
Aduh, sangat mengejutkan, wanita itu pasti korban. Sungguh tragis. Lingkaran desain memang kacau. Siapa tahu kebenaran. Kamu menghancurkan harapanku terhadapmu dulu. Sekarang, pekerjaanku mau... Cheng Su, ganti tempat bicara. Maaf, tidak mempertimbangkan situasi. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ikut aku dulu. Kalian. Tidak apa-apa. Kamu ada di sampingku sudah cukup. Luan Yu, sebaiknya kamu pikirkan kembali. Jika berhenti, masih ada kesempatan untuk berbalik. Nanti kalau kebenaran terungkap. Akhirnya merasa malu itu pasti kamu. Tentu saja. Itu kamu. Sudah bertahun-tahun memegang yang bukan milikmu, masih belum puas? Serakah tidak akan berakhir baik. Saya. Lu Kuan Yu. Berani menyakitinya lagi. Jangan salahkan aku, tak peduli keluarga. Akan kuhitung satu persatu. Aku akan hitung semuanya bersamamu. Di keluarga kami, tidak ada orang sepertimu yang penuh dengan kebohongan. Aku baik-baik saja. Ada urusan, silakan duluan. Seseorang merasa aku mengganggu kerja. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Terima kasih. Itu Lu Wenyu. Sudah seharusnya dia diurus. Dia memanfaatkan kesalahpahaman itu. Menghabiskan waktu lama, jika tidak sudah. Oh iya. Apa kebenaran baru saja kamu katakan? Ada hal lain yang aku tidak tahu? Lebih baik jangan beritahu dia sekarang. Kalau dia tahu bertahun-tahun penderitaannya karena salah mengenali orang. Dia pasti akan sangat sedih. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa Lu Wenyu yang berselingkuh duluan. Begitu ya. Lupakan saja siapa yang benar pasti dalam hubungan ini. Hatiku tenang. Kamu pulang dulu. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak bisa membiarkan orang Baik. tawakan. Kalau ada sesuatu nanti, pastikan untuk memberitahuku. Kamu tidak sendirian lagi, jangan sok kuat. Ingatlah. Aku lebih peduli padamu daripada yang kamu bayangkan. Kenapa berkata hal-hal bikin salah paham? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Cheng Su pikir tinggal bersama. Pikir kita menjalin hubungan. Wen Yu, apa kamu tidak berniat bertanggung jawab padaku? Apa? Orang tahu kita mengadakan pesta pernikahan. Kita sudah menikah. Kalau kamu tidak ingin, bagaimana bisa keluar dan bertemu orang? Pernikahan palsu, kamu minta bantu menipu ibumu. Tidak peduli, tahu kamu masih punya perasaan padaku. Saat pergi, kamu sangat sedih. Tahu masih mencintaimu. Aku mengakui. Dulu aku sangat mencintaimu. Sekarang kamu kembali, memang? Memang aku juga mulai goyah. Tapi sampai Cheng Su, aku merasa sangat sedih. Aku tidak percaya. Kamu bohong. Jelas hanya mencintaiku. Kita nikah, gimana? Dulu di universitas kamu bilang mau menikahiku. Sekarang aku sudah kembali. Aku perlu waktu untuk berpikir. Sekarang belum bisa setuju. Kalau kamu pikir pernikahan mempengaruhimu, aku jelasin ke semua orang satu persatu. Lu Wen Yu. Berani mencuri barang-barangku. Saudara Lee. Maukah kamu membantuku? Hanya Anda yang dapat membantu saya sekarang. Cheng Su. Bos. Klien melihat desain Anda dan sangat puas. Anda bertanggung jawab penuh. Benarkah? Terima kasih bos, pasti berusaha keras. Berusahalah dengan baik. Astaga, desainer baru menggoda suami orang. Istri sah menangis di tempat. Suksu, foto ini kok mirip banget sama kamu. Apa? Sayang. Jangan online dulu. Saya sudah tahu. Tenang, akan bantu menyelesaikan. Saya bukan burung kenari, beri kebebasan untuk ikut terlibat. Kamu mau ikut bagaimana? Biar aku paham dulu situasinya, baru aku pikirkan dengan baik. Cari info Bai Yao. Lu Wenyu, teman-teman jahat jangan lewatkan satupun. Baik. Berani menyentuh orangku cari mati. Dapat kiriman berita heboh. Desainer pakaian baru Mei Xiang Cheng menggoda suami orang lihat pria kaya dan polos lalu menggoda masuk ke dalam hubungan orang selama bertahun-tahun. Ditemukan oleh pasangan saat kejadian. Perusahaan tidak memecat orang. Saya teman pria, bisa membuktikan wanita sungguh menjengkelkan. Susah sekali meninggalkannya. Dia tahu pria itu mencintai istri sahnya, masih saja bersedia jadi orang ketiga. Tidak sengaja kenapa orang ini berbicara kasar?
Kami melihat pria itu yang datang mencari kamu. Kamu bahkan kesal dia datang terus. Beberapa orang ini, teman-temannya Lu Wenyu. Apakah Lu Wenyu yang membocorkan berita ini? Tidak benar. Otak dia gak sepintar itu. Iya. Bai Yao. Suksu, perlu kami bantu bikin pernyataan online? Itu merepotkan. Kamu sering bantu kerjaanku dan bagiin camilan dari pacarmu. Kalau ini saja gak dibantu, kita gak tahu terima kasih, kan? Iya benar, minggu lalu berkat bantuannya kakak Su, desainku baru bisa lolos. Kemarin aku buru-buru ke rumah sakit jenguk ibuku, gak dapat taksi. Untung Kak Su dan pacarnya kasih aku nebeng. Sekarang saatnya aku maju. Semua orang. Suksu, Mama udah lihat berita online-nya. Kenapa sih akun-akun marketing suka asal nulis tentang kamu dan Xiao Yu? Aku odar sur Chuan Butte Casey Marika Pelajaran. Ternyata bertemu orang yang tepat, aku mendapat dukungan dan kepercayaan. Teman-teman Lu Wenyu hanya akan meremehkanku. Wenyu. Kamu bilang, cewek ini Kiko, kamu suka dia bagian mana? Penurut. Nanti biar dia minum 3 botol lagi, kita lihat dia benar-benar nurut nggak. Hati-hati jangan kebanyakan. Aku sibuk. Mainnya yang santai aja. Orang yang mencintaiku memberiku keberanian. Kali ini aku tak akan lemah. Terima kasih semuanya. Biar saya pikirkan. Jika butuh bantuan, saya akan menghubungi. Nanti jangan sungkan pada kami. Iya, benar. YK, betul. Sepertinya ada banyak yang ingin dibicarakan. Naik mobil yuk. Bisa bantu saya satu hal? Di handphone ada rekaman obrolan saya dengan Lu Wenyu dan Bai Yao yang bisa membuktikan mereka menyebarkan rumor. Ada hadiah setelah selesai? Kamu urus dulu, selesai baru bicara. Segini aja udah malu. Kalau tidak salah ingat. Kita ini suami istri. Kamu lihat catatan dulu. Jangan buru-buru, ini belum cukup buat mereka babak belur. Harus kena tepat sasaran. Apa maksud? Mau ngapain? Lu Wenyu itu keponakanmu. Apa kamu peduli sama dia? Aku khawatir padamu. Kalau terlalu berlebihan, susah keluarga Lu. Tenang saja. Keluarga Lu kami tidak akan membiarkan seorang anak melakukan banyak hal bodoh tanpa hukuman. Ligo. Terima kasih membela saya. Setelah ini selesai, traktir makan. Tidak perlu, adikku. Kamu dan Wenyu sejak di universitas sudah kami perhatikan. Cheng Su ikut campur, terlalu tidak tahu diri. Seharusnya memang diberi pelajaran. Terlalu baik, tidak tega menyusahkan Cheng Su, jadi terlihat perhitungan. Tenang, kami tak akan biarkan Wenyu tahu ini terkait dirimu. Biar saya jadi orangja. Sedikit berkorban demi kebahagiaan bukan kerugian. Aku dan Wenyu memiliki teman seperti kalian. Sungguh keberuntungan besar. Baiklah, Li Ge, aku tak mengganggu lagi ya. Sampai jumpa. Baik itu Lu Wenyu atau Lu Xiaochuan. Keluarga Lu tidak mungkin menerima menantu perempuan yang tercela. Hari baikmu sudah berakhir. Kamu bajingan, berani kembali. Ayah, kenapa memukulku? Lihat apa yang kamu lakukan, membuat bibi kecilmu menderita. Bukan seperti ini, bagaimana bisa ada berita begitu? Harus tanya kamu sendiri. Di kolom komentar, teman-temanmu beracun. Apa kamu pikir aku membocorkannya? Tidak mungkin, bukan aku. Harus online. Jelaskan APA. Kalau kamu ke sana sekarang, netizen hanya akan berpikir kamu membela orang ketiga. Jangan buat masalah. Tetap di rumah akhir-akhir ini, jangan kemana-mana. Tunggu pamanmu menyelesaikan ini, lalu kamu bisa minta maaf. Ayah. Tenang saja. Akan diselesaikan. Tuan Lu, masalahnya sudah diketahui. Bagaimana? Aku sedikit bingung. Kenapa orang pernah saling mencintai? Akhirnya tetap saling menyakiti. Apapun hubungan Lu Wenyu.
atau Bai Yao kepadanya. Pak Lu, ini dari kakak Anda, katanya ini ponsel Tuan Muda Luenyu, terserah Anda. Khawatir terlalu ekstrim. Ular tidak dipukul di bagian yang tepat. Dia mencari kesempatan menggigitmu lagi. Suksu. Kita tidak bisa lemah. Mengapa Wenyu tak angkat telepon? Apakah dia tahu aku adalah orang yang membocorkannya? Tidak bisa. Yao Yao, ayahku marah dan mengunci aku di rumah. Besok jam 3 sore, bertemu di satu kafe, aku akan diam-diam keluar untuk bertemu denganmu. Kamu sudah berpikir matang, tidak perlu aku menemanimu. Jika ini menjadi besar, selama ini pasti akan ada yang berbicara. Aku bilang, sangat kuat. Kamu bisa lebih mengandalkanku. Lu Xiuchuan. Aku tahu. Ada beberapa hal ingin kamu selesaikan sendiri. Biarkan aku jadi orang di belakangmu. Aku akan segera duduk. Begitu ada masalah, aku akan langsung datang. Baik. Ada orang datang. Kenapa kamu tidak mau duduk dan ngobrol? Aku tidak ada mau dibicarakan denganmu. Tidak ingin tahu kenapa ponsel Lu Wenyu ada padaku? Wenyu disembunyikan, mengirim pesan kepadaku dengan ponselnya. Baru tebak, heran Lu Wenyu tertipu olehmu? Diam saja kamu. Hakmu menilai aku, kamu jahat. Bertingkah menyedihkan di depannya. Kamu memanfaatkan saat aku pergi agar dia menerimamu. Aku tidak pernah berpura-pura sedih. Setelah kamu pergi, entah apa alasannya, Lu Wenyu yang memulai hubungan dengan aku setelah kalian berpisah. Ngomong-ngomong soal ini, kenapa dulu tiba-tiba kamu pergi ke luar negeri? Perlu aku ingatkan? Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Takut sekarang? Dulu kamu menggoda profesor agar membawamu ke luar negeri, jadi tinggalkan Lu Wenyu. Profesor punya istri di luar negeri. Janji pekerjaan juga tidak berlaku. Kamu cuma bisa kembali dengan malu-malu dan memilih Lu Wenyu lagi. Benar kan? Tidak tahu bicara apa. Jika Lu Wenyu tahu alasan pergi dulu, apakah dia akan memaafkanmu? Bagaimana kamu tahu ini? Segala tindakan tinggalkan jejak. Termasuk hal yang bikin hati tak tenang. Bai Yao, apakah ini satu-satunya hal yang bikin hati tak tenang yang kamu lakukan? Apalagi yang mau kamu katakan? Tutup mulut. Sayang, kenapa layarmu gelap? Aku nggak tahu apakah kamu ambil gambarku dengan baik. Orang ini ibumu, kan? Ini video langsung. Kalau dia lagi jalan-jalan dengan cowok, ibu di rumah sakit yang punya kanker dan ingin kamu nikah dengan Lu Wenyu. Siapa tuh? Nggak mungkin. Gimana kamu tahu itu? Nggak mungkin. Berkat Lu Xiuchuan, bisa cepat tahu semua ini. Aku nggak minat tahu privasimu. Tapi kamu duluan. Sebarin rumor tentangku di internet, jadi aku pakai fakta untuk balas rumor kamu. Apa salahnya itu? Aku nggak bikin rumor. Kamu yang rebut cowokku. Aku nggak bikin rumor. Dulu suka Lu Wenyu. Dia suka kamu. Aku menyerah. Kemudian pergi, menerima aku. Aku jujur. Kamu kembali untuk rebut pria buruk, aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu seharusnya tidak menyebar rumor dan membuat... Jangan berpura-pura di depanku. Ketika aku pergi ke luar negeri, kamu pasti senang, kan? Kamu harus berterima kasih padaku untuk memenuhinya mimpimu. Aku mengakui, saat kamu pergi aku memang senang, tapi melihat Lu Wenyu sedih, aku juga sungguh berharap kamu bisa bersamanya dengan baik. Jangan berpura-pura mulia. Seolah-olah semua orang di depanmu itu manusia jahat. Setidaknya dulu aku mencintainya. Saya berharap dia bisa bahagia. Meski bukan karena saya. Matilah kamu. Punya segalanya, tidak perlu bersaing. Pikir aku mau menemani pria tua itu, mau kembali mencintai untuk keluarga lu?
Kalau tidak melakukannya, bagaimana aku dan ibuku bisa hidup enak? Bai Yao, keluargaku bangkrut sejak lama. Berusaha lebih keras dari yang kamu bayangkan. Kesempatan di sisi Lu Wenyu. Kamu bersama Lu Wenyu. Bukankah memakai uangnya? Apa bedanya dengan aku yang tergantung pada pria? Sejak kuliah, tiap akhir pekan aku kerja paruh waktu. Tidak pernah menghabiskan uang dari Lu Wenyu, juga tidak berpikir begitu. Perasaanku memang bergantung padanya, tapi aku tahu. Hidupku harus bergantung pada diriku sendiri. Jangan berpura-pura pintar di depanku. Jika keluarga Lu tahu berita-beritamu, mereka masih akan menerimamu? Istri kepala keluarga Lu tidak mungkin menjadi wanita yang memiliki reputasi buruk. Apa kamu tidak takut hal ini diketahui oleh mereka? Kalaupun kamu memberitahukan tentang aku, selama aku bisa bicara, Lu Wenyu akan percaya, dan berita bisa ditekan kapan saja. Sudah terlambat. Apa maksudmu? Siaran langsung di internet, suka tidak? Aku tertawa, desas-desus orang ketiga. Ternyata dia selalu jadi orang ketiga. Kutukan mantan pacar, belum pernah dengar kutukan ibu sendiri menderita kanker. Blogger itu tangguh, dulu naif dalam cinta, lihat betapa menderitanya sekarang. Chat dari si bajingan ini luar biasa sekali. Suka menyebar desas-desus, aku juga bisa membuatmu merasakan bagaimana rasanya privasi terkuak di internet. Jangan ganggu hidupku lagi atau masalah kau timbulkan padaku. Akan kubalas berlipat ganda. Kenapa? Kehidupan yang baik seharusnya milikku. Kenapa kamu harus merebut satu persatu? Bai Yao. Kamu cinta Lu Wenyu? Jika kamu mencintainya, kamu tahu merebut tidak akan membuatnya bahagia. Aku. Jadi dari awal sampai sekarang, aku tidak pernah merebut. Jangan lagi. Ayo pergi. Senang sekarang? Akhirnya selesai. Tidak apa-apa, luka kecil, sebentar lagi sembuh. Dengar kamu bertanya padanya. Aku juga ingin bertanya. Apakah kamu mencintaiku? Kenapa tanya begitu? Aku cinta kamu. Lu Xiuchuan. Cheng Su, aku ingin memberitahumu. Dulu aku setuju denganmu, perebutan tidak membuat seseorang bahagia. Jadi cinta kadang tidak perlu berebut. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku sadar kadang harus direbut, baru bisa bahagia. Apa maksudnya? Nanti kamu akan mengerti. Hei, jangan menangis. Kita cari cara untuk hapus kamu dari trending. Ya, benar, hal kecil. Wenyu tidak akan keberatan. Untungnya aku masih punya kalian. Aku masih punya harapan. Kalian bantu aku mengacaukan dia dan Cheng Su, semuanya berjalan lancar. Kali ini pasti longkar pasti. Oh, begitu? Tidak heran mereka tidak suka Cheng Su. Bikin aku merasa Cheng Su buruk dan memalukan di depan teman-temanku. Ternyata ini semua ulah mereka. Ya, adik ipar. Kamu dan Wenyu bagaikan pasangan serasi. Hanya kamu yang paling cocok menjadi nyonya, Lu. Coba ceritain ke aku. Siapa yang cocok jadi nyonya? Wenyu. Kenapa? Wenyu semua di siaran langsung itu palsu jangan percaya. Itu ulah Cheng Su. Cheng Su memancing bicara, lalu merusak hubungan kita. Cukup. Masih mau bohongi aku? Pikir aku ini bodoh? 3 tahun lalu, kamu bohongi aku, pergi sama orang lain. Ketika aku hampir bahagia, sekali lagi bohongi aku, biar aku kehilangan Cheng Su. Kamu pikir aku bodoh, pantas dibohongi, ya? Aduh. Jangan marah-marah adik ipar. Dia juga demi kebaikanmu. Apapun masalahnya, duduk dulu dan bicaralah. Ayo duduk dulu. Dan kalian. Bilang-bilang. Katanya teman-temanku. Dengan alasan demi kebaikanku, kalian membuatku prejudis terhadap Cheng Su, membuatku secara langsung menjauhi wanita yang paling aku cintai. Ternyata. Jatuh cinta sama Cheng Su, Ken? Kamu jadi suka sama dia, kan? Sudah tidak ada artinya. Semua sudah terlambat. Sekarang aku sadar betapa bodohnya aku. Terlambat. Dia benar-benar tidak mau aku lagi. Bai Yao. Kita tidak usah bertemu lagi. Semua sudah berakhir. Gaun pengantin ini sudah dipesan ulang sesuai keinginanmu. Suka?
Suka. Gaun pengantin baru adalah awal yang baru. Kak Huan. Saya mewakili semua orang untuk memberimu berkah. Jadi ini istri kecil yang hampir membakar rambutnya. Kalian sangat cocok. Ini teman saya, baru pulang dari luar negeri. Jangan bercanda, segera keluar membantu. Baik. Tahu kamu sudah lama menunggu. Kalau begitu saya tidak ganggu waktu kalian berdua. Lucio Chuan, pernah lihat saya hampir bakar rambut, kapan? Akhirnya ketahuan. Saat seorang anak kecil yang lapar belum makan, memutuskan untuk memasak sendiri. Jangan masak sendiri lagi. Biar tidak ada kebakaran. Ternyata orang yang menyelamatkanku adalah kamu ya. Selamat ya. Akhirnya kamu tahu. Kenapa nggak bilang dari awal sih? Aku takut kamu salah orang dan kamu juga menjalani masa sulit. Kenapa kamu bilang namamu Lu Wenyu? Saat itu aku buat kesalahan, ibuku melarangku keluar rumah. Aku takut kamu cerita ke orang lain, jadi aku pakai nama Lu Wenyu. Ternyata salah paham. Kita lewatkan tahun. Tapi untungnya, ternyata orang yang aku cintai selalu sebaik ini. Jadi sebenarnya sejak saat itu, kamu sudah terhadap aku. Kamu ini benar-benar lamban. Itulah sebabnya kamu tak akan tahu. Melihat kamu mencintai Lu Wenyu, sedihnya aku. Untungnya mulai sekarang kamu adalah istriku. Hadiah terima kasih waktu itu. Akhirnya, di bawah doa semua orang, aku menghampiri orang ini yang menyelamatkanku, menemaniku. Orang yang mencintaiku. Mulai hari ini, kita adalah suami istri yang sesungguhnya. Shushu, aku salah. Jangan menikah dengan paman kecil. Dia ingin mengirimku ke luar negeri. Tunggu aku kembali, kita mulai lagi, kita ambil sertifikat nikah. Keponakan kecil. Sertifikat nikah ini mungkin tak bisa diambil lagi. Kamu harus panggil, Bibi, sekarang, satu langkah salah, langkah selanjutnya salah, tak bisa kembali lagi. Perlu diajari. Malam pengantin baru, jangan pikirkan pria lain. Bukankah seharusnya aku yang mengatakan itu padamu? Lucio Chuan. Aku cinta kamu. Meskipun kita terlewatkan tahun, masih ada waktu panjang. Cukup bagi kita untuk mulai saling mencintai.